Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ekonomi internasional. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama yaitu aspek hubungan ekonomi internasional dalam pertumbuhan ekonomi, yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu perluasan perdagangan. Perluasan perdagangan yang dimaksud adalah negara-negara maju yang telah berkembang merupakan sumber atau pensuplai barang-barang kapital. Di samping itu, mereka juga merupakan pasar yang luas dan cukup besar yang membeli ekspor hasil-hasil pertanian, pertambangan, bahan mentah, ataupun barang-barang manufaktur oleh negara-negara yang sedang berkembang. Penurunan harga di pasar-pasar dunia akan bahan-bahan mentah, produk pertanian, ataupun hasil pertambangan akan sama seperti halnya turunnya harga minyak bumi ataupun harga tembaga di pasaran internasional. Yang kedua yaitu aliran penanaman modal atau investasi asing. Aliran kapital atau investasi asing dari luar negeri, baik oleh sektor pemerintah maupun swasta asing, dapat merupakan suplemen atau pelengkap. Penanaman modal asing ini banyak bergerak di sektor eksplorasi sumber alam, yakni berupa pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga di sektor manufaktur. Perusahaan swasta asing yang melakukan investasi ini umumnya merupakan perusahaan besar multinasional. Dan yang ketiga yaitu bantuan luar negeri berupa hadiah dan pinjaman. Bantuan asing bisa diberikan secara langsung atau melalui lembaga keuangan internasional. Contoh bantuan langsung berupa hadiah atau pinjaman yang diberikan oleh United States Agency for International Development, yakni suatu lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika Serikat, atau dari badan-badan luar negeri yang serupa dari negara-negara maju telah berkembang lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu perdagangan dengan negara lain. Yang perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dengan secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Pelaku dagang internasional adalah warga negara milik perusahaan, lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi dagang lainnya. Perdagangan antar negara ini sangat membantu dan bermanfaat bagi suatu negara, sehingga antar negara yang satu dan lainnya saling menguntungkan. Di mana latar belakang adanya perdagangan secara internasional ini, karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional ini menjadi penting dan memiliki manfaat antar negara sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat dalam suatu negara membutuhkan barang atau jasa yang tidak ada di negara yang ditinggalinya. Nah, dengan adanya perdagangan antar negara ini, tentunya memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat di masing-masing negara yang melakukan perdagangan ini. Adapun tujuan perdagangan internasional, yang pertama yaitu memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang keempat,
melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Dan yang kelima yaitu mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Adapun manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antar dua negara, tentunya akan saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batas wilayah, sehingga jangkauannya lebih luas ke seluruh dunia. Yang kedua yaitu saling membantu secara cepat. Dengan adanya perdagangan secara internasional ini, tentu terjadi efisiensi dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses-proses produksi yang lebih cepat, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual. Yang ketiga yaitu keuntungan internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan antar semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya ekspor-impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan, maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasakan efek dari perdagangan secara internasional tersebut. Yang keempat yaitu keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan. Sementara keuntungan eksternalnya adalah bisa dirasakan oleh negara lain yang terlibat di dalamnya. Sehingga dalam sebuah perdagangan terjadi hal yang saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang kelima yaitu memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerjaan, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional. Adapun faktor pendorong dari perdagangan internasional, yang pertama yaitu adanya sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, adanya kebutuhan dalam negeri, siklus ekonomi dan perluasan jaringan, dan yang terakhir keinginan saling bekerja sama. Pembahasan yang ketiga yaitu teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori klasik atau keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1937 yang menyatakan bahwa keuntungan mutlak merupakan keuntungan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah dengan negara lain. Teori yang kedua yaitu teori modern atau keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo yakni pada tahun 1971 yang menyatakan bahwa meskipun sebuah negara tidak memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain dalam memproduksi barang tertentu, perdagangan internasional antar negara yang saling menguntungkan masih dapat terjadi. Pembahasan yang keempat yaitu neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan sistem tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun.
Adapun fungsi neraca pembayaran internasional bagi suatu negara, yang pertama sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang keempat yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Adapun sistem pencatatan pada neraca pembayaran terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu debit, yang kedua yaitu kredit. Adapun komponen utama pembayaran internasional, yang pertama yaitu neraca berjalan atau current account. Current account ini terbagi menjadi 3, yaitu neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral. Yang pertama, neraca perdagangan, yakni yang mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Yang kedua adalah neraca jasa, yakni mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa, seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. Dan yang ketiga yaitu neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral, yakni mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Dan yang kedua yaitu neraca modal atau capital account, yakni yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal atau ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, apa sih jangka pendek dan jangka panjang itu? Transaksi jangka pendek misalnya membeli obligasi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan investasi jangka panjang misalnya membeli saham untuk investasi jangka panjang. Selain itu, neraca modal ini juga mencatat jual beli efek, penanaman modal, bantuan luar negeri, dan pembayaran utang luar negeri. Yang ketiga yaitu neraca moneter atau monetary account, yakni mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF, serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Pembahasan yang kelima, yakni sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang tidak dirundingkan sebelumnya. Umumnya, pada kontrak-kontrak bisnis selalu terdapat klausula tentang tata cara pembayaran. Di pihak lain, pembayaran berupa hak yang wajib diperoleh berdasarkan kontrak. Tidak jelasnya tata cara pembayaran dapat memicu
terjadinya resiko usaha dan sumber perselisihan atau sengketa dalam hubungan bisnis para pihak yang terlibat. Adapun cara pembayaran transaksi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu advance payment atau cash payment. Pembayaran yakni pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft. Cara ini bermanfaat apabila para pihak sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah sering melakukan transaksi, atau bila pembeli telah mengenal sebelumnya performa dari penjualan. Yang kedua yaitu open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah pembayaran serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara ini, resiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal, dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing, maka resiko perubahan kurs menjadi tanggungannya. Keuntungan cara pembayaran seperti ini sama seperti pada pembayaran dengan advance payment, yaitu dapat mengurangi biaya jasa perbankan. Yang ketiga yaitu letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, letter of credit merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Dengan pembayaran letter of credit ini, pembayaran akan lebih mudah, aman, dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Selain itu, bagi eksportir, letter of credit juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh jaminan. Yang keempat yaitu commercial bills of exchange, yang merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa mendatang. Dan surat perintah semacam ini sering disebut wesel. Yang kelima yaitu collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Yang keenam yaitu konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang perdagangannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli pengiriman barang. Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang
mempergunakan cara konsinyasi dalam pembayaran juga mempunyai berbagai keuntungan. Bagi penjual atau eksportir akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminta importir. Sementara itu, bagi importir sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayarkan harga barang terlebih dahulu. Yang keenam yaitu pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Fungsi pasar valuta asing yang pertama, mempermudah proses pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lain, sehingga memungkinkan terjadi clearing internasional. Yang kedua, sebagai penyedia kredit, maksudnya adalah pasar valuta asing menyediakan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Yang ketiga, membatasi resiko, maksudnya adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau membatasi resiko terhadap kemungkinan perusahaan harga. Dan yang keempat yaitu spekulasi, maksudnya adalah melalui pasar valuta asing, seseorang dapat melakukan spekulasi, penerima, bahkan mencari resiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Adapun istilah-istilah penting dalam pasar valuta asing yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu kurs jual, yakni pedagang quoting bank menjual dan calling bank atau customer membeli. Yang kedua yaitu perdagangan valuta asing membeli dan nasabah menjual. Dan yang ketiga yaitu spread, yakni selisih antara kurs jual dan kurs beli. Yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh yakni kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional, yang pertama, penetapan tarif, kuota impor, larangan ekspor impor, subsidi, premi, dumping, devaluasi. Ya, demikianlah presentasi saya mengenai ekonomi internasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.